Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulainya dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, kakak-kakak dan abang-abang. Nah, kira-kira di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, abang-abang dan kakak-kakak, siapa nih yang kira-kira sudah tahu materi yang akan kita bahas kali ini? Ya, materi yang kita bahas adalah ragam hias pada berbagai bahan buatan. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ragam hias pada berbagai bahan alam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ragam hias yang penerapannya kita buat pada bahan buatan. Jadi di sini Kak, motif ragam hias yang biasa digunakan untuk menghias yaitu motif flora, fauna, figuratif, dan bentuk geometris. Nah, jadi di sini flora itu adalah bentuk tumbuh-tumbuhan, fauna hewan, figuratif itu manusia, dan bentuk geometris itu bangun datar. Bahan alam merupakan salah satu media atau bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya ragam hias. Nah, ini sedikit membahas tentang bahan alam yang kita bahas di video kemarin. Nah, supaya kita bisa membedakan gimana bahan alam dan bahan buatan. Nah, contoh dari bahan alam itu kayu, batu, kulit binatang, logam, gading gajah, tanduk, dan lain-lain. Nah, jadi intinya bahan alam itu adalah bahan yang berasal dari alam, yang tidak diolah secara pabrik atau tidak diolah dari tangan manusia, tetapi dari alam. Nah, di sini kita lanjut ke atau membahas tentang bahan buatan. Di sini ada jenis-jenis dan sifat-sifat bahan buatan. Nah, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari bahan buatan. Jadi bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Bisa kita katakan bahan yang dibuat oleh tangan manusia, baik secara manual ataupun masinal. Nah, dibuatnya secara manual menggunakan tangan dengan cara tradisional ataupun menggunakan mesin. Nah, ini adalah contoh dari bahan buatan tekstil dengan bahan buatan. Nah, tekstil itu adalah jenis benang. Ini adalah contohnya. Dia ada yang masih berbentuk benang, kemudian sudah menjadi kain, dan ada yang sudah menjadi bakal. Nah, jadi di sini bahan buatan tekstil itu merupakan bahan yang terbuat dari serat dan diolah menjadi benang. Nah, tadi kan contoh gambarnya benang tuh. Dengan proses penenunan benang diolah menjadi kain. Kemudian serat dan proses pembuatan kain akan berpengaruh pada karakteristik dan sifat bahan tekstil. Kemudian bahan buatan tekstil itu digunakan untuk membuat ragam hias atau batik yang berasal dari serat tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat kuat, tahan cuci, tahan panas, dan mudah menyerap keringat. Nah, itu adalah karakter fisik dari kain yang bagus.
Nah, di sini ada contoh penerapan ragam hias pada kain, kemudian penerapan ragam hias pada tenun, penerapan ragam hias pada lukis, penerapan ragam hias pada bordir, penerapan ragam hias pada sulam pita, dan yang terakhir itu penerapan ragam hias pada sulam. Jadi di sini informasi sedikit tentang serat buatan. Jadi serat buatan itu berasal dari organik yang terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Di situ pada bagian polimer alam ada protein, wol susu, vikara, selulosa, rayon viskosa, kuframonium, dan polinosik. Sedangkan pada polimer buatan itu ada termoplastik, asetat, poliamida, poliester, poliakrilik, polivinil klorida, dan vichy. Di bagian yang anorganik itu ada gelas logam. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Tadi yang pertama tekstil, kemudian yang kedua itu logam dengan bahan buatan. Nah, jadi dalam penerapan ragam hias dengan bahan buatan itu contohnya seperti ini, Kak, Bang. Nah, ini kan dia terbuat dari logam, tapi dia masih berbentuk ragam hias. Nah, jadi seperti inilah cara kita menerapkan ragam hias di bahan logam. Nah, ini juga. Jadi ini bahannya logam ya, kakak-kakak dan abang-abang. Kemudian logam itu merupakan unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Logam memiliki sifat keras, kuat, tidak lentur, dapat dibentuk, tidak menyerap air, dan tidak mudah terbakar. Yang termasuk dalam bahan buatan logam adalah emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Dalam karya seni, bahan buatan logam itu lebih dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris dan benda hias seperti cincin, gelang, liontin, bros, hiasan dinding, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi ada tekstil, kemudian logam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaca. Jadi kaca itu merupakan bahan buatan yang terbuat dari campuran bahan kimia seperti silika, abu soda, dan batu kapur. Kaca memiliki sifat padat, kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk dan dipanaskan, dan tidak menyerap air. Nah, jadi ini adalah contoh dari penerapan ragam hias dengan bahan buatan kaca. Nah, unik kan, Kak, Bang? Ini juga. Nah, seperti ini yang unik, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, ini bisa kita praktekkan. Jadi di sini ada botol kaca yang dibentuk atau dibuat ragam hiasnya. Nah, karena kita sudah hampir banyak membahas materinya, jadi materinya sampai sini aja terlebih dahulu. Jadi di sini ada kuis. Kuisnya itu ada dua. Yang pertama, tuliskan pengertian dari bahan buatan. Nah, abang-abang, kakak-kakak, kira-kira apa sih pengertian dari bahan buatan? Selanjutnya, tuliskan contoh-contoh dari bahan buatan. Oke, kakak bisa tuliskan di buku tulisnya. Kira-kira apa aja contoh-contoh dari bahan buatan. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga yang memperhatikan dari awal hingga akhir mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmunya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.